sebelum kita masuk kepada bagaimana cara ridho, ya apa yang kita dapatkan, apa yang kita ruginya kalau kita tidak ridho tadi. Allah murka, ya kalau Allah murka, Allah nggak suka sama kita, berarti apa? Kita dapat dosa. Pahala dosa ini kita memahami gini, pahala dosa itu, pahala itu sebenarnya semacam ini Pak ya, semacam bahasa kita semacam tabungan investasi. Dia bisa terkonversi dalam segala macam kebaikan di dunia maupun di akhirat. Itu pahala. Apa itu pahala? Pahala itu semacam suatu nilai yang dia bisa berkorpensi terhadap sesuatu yang baik di dunia maupun di akhirat. Apa saja. Di dunia dalam bentuk pengabulan doa, di dunia dalam bentuk dijauhkan dari musibah, bentuk diberi kemudahan-kemudahan dalam urusan, diberi ketenangan hati. Nah, aku berikutnya, ya orang ridho itu pasti hatinya tenang. Nah, itu positifnya. Maka orang ridho itu pasti lapang. Tidak mungkin kita bisa sabar nanti di ujung kalau kita nggak ridho. Nggak mungkin, nggak bisa. Ya ridho dulu. Itu biasa hati lapang. Tapi kalau nggak ridho, sebaliknya hati itu akan sempit, akan stres. Udah masalah nggak berubah, udah kejadian tidak akan berubah, tapi kita dapat stres. Tapi kalau kita ridho udah lapang, masalah separuh lebih sudah selesai. Sakit aja Pak, kalau kita ridho Pak, itu udah separuh, kita udah ringan sakit itu. Orang ridho itu lebih ringan terasa, dia melihat mendapat sakit itu lebih ringan, walaupun mungkin berat, tapi malah ada sakit-sakit tertentu yang kalau kita sakit kanker tuh katanya begitu orang tuh ridho, itu begitu kita ridho itu udah separuh dari pengobatan. Biasanya kalau udah ridho kan efek berikutnya kan, kalau dalam bahasa kesehatan dapat namanya apa? Ada namanya dapat endorfin, apa tuh kata hormon endorfin, apa tuh istilahnya itu? Ya tubuhnya menjadi lebih kebal, lebih tenang. Tapi kalau stres itu tubuh itu menciptakan racun sendiri. Makanya ada penelitian mengatakan stres itu lebih berbahaya daripada racun narkoba. Karena narkoba itu racun yang masuk dari luar. Kalau kita stres itu justru tubuh kita menciptakan racun sendiri, berbahaya. Jadi udah secara kejiwaan pun kita untung, hati ridho, badan menjadi lebih imun, lebih tenang, lebih sehat. Sebaliknya kalau tidak ridho, pikiran stres, akhirnya penyakit mentambah lebih banyak. Makanya ada istilah penyakit apa namanya, psikosomatik lah, macam lah gitu. Nah, balik kita kepada kaji kita tadi itu, ya untung dan ruginya. Jadi semua untung buat siapa? Ya buat kita. Makanya mari kita ridho. Nah sekarang bagaimana caranya biar ridho tuh? Yang pertama, memang setan tuh nggak akan tinggal diam. Oh dia gosok, kau tuh udah berdoa, kau masih juga kau dikasih. Nggak betul Tuhan tuh, begitu itu kerjaan setan. Ya, oh itu kerjaan setan, gosok kita biar kita nggak apa namanya, biar kita nggak ridho terhadap ketentuan itu loh. Nah bagaimana dia ridho? Saya bilang tadi menerima, kan saya bilang tadi itu jurusnya, yang namanya ridho itu menerima. Begitu kita tidak sesuai dengan kita, memang begitu berat, bagaimana caranya pertama? Nah sekarang kembalikan kepada Allah subhanahu. Ya Allah, nah, ini mesti diucapkan Pak, diucapkan di mulut, diucapkan hati, walaupun berat ucapkanlah sama-sama. Ya Allah, aku ridho kepada ketentuanmu ini, ucapkan. Ya Allah, aku ridho pada ketentuanmu ini, diucapkan Pak. Jadi begitu kita ucapkan, itu namanya bagian dari afirmasi. Afirmasi itu bahasa kita apa sih? Ya menanamkan suatu pada diri kita lah. Makanya kok dalam bahasa agamanya namanya kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi. Itu bahasa agamanya begitu. Inna lillahi wa inna, itu kalimat ridho tuh. Kalimat ridho itu adalah kalimat istirja. Apa istirja itu? Mengembalikan semua ini kepada Engkau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat ridho Pak. Ya Allah, kami ini hamba-Mu, kami akan menerima apapun yang Kau tentukan, dan segala yang ada pada kami akan kembali kepada Engkau. Bahkan diri kami pun akan kembali kepada Engkau. Ini kalimat istirja. Nah itu untuk pertama latihannya kena musibah dulu lah gitu lah ya. Kalau nikmat udah pastilah gitu. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat ridho itu. Jadi mulai sekarang begitu. Ya pahit, enggak enak, ya Allah. Serang betul. Afirmasi dari kita. Ya Allah, kami ini hamba-Mu,
kami terima segala ketentuan-Mu ya Allah. Itu dulu. Dan itu mesti kita, nah nanti pada proses yang ketiga nanti itu ya. Jadi mulai sekarang begitu kena tak suka, ya Allah aku ridho, aku ridho. Bahasa Indonesia saja. Karena kalau kalimat innalillahi itu karena banyak orang nggak paham, mulutnya innalillahi, pikirannya nggak innalillahi gitu loh. Nggak ridho dia, hatinya nggak ridho, mulutnya tapi tangisnya juga kenceng gitu loh. Maka saya bilang tadi, ya mulut tak innalillahi, hati kita ya Allah aku ridho atas ketentuan Engkau ini. Kami ini hamba-Mu ya Allah, kami ini adalah Abdullah, hamba Engkau, kami menerima semua. Itu mesti diafirmasi Pak, mesti diafirmasi dalam bahasa Indonesianya. Karena kita nggak ngerti bahasa Arab tuh, bahasa Arab tuh innalillahi, tapi bahasa kitanya itu aku ridho, kami ridho atas segala ketentuan-Mu ini. Jadi mulai sekarang begitu, setiap kena selalu begitu, setiap kena selalu begitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, untuk bisa kita menerima itu, nah ini baik lagi tuh kepada yang tadi masalah yang iman yang nomor satu, ya Allah pasti ini yang terbaik yang Kau berikan, walaupun kami nggak suka, walaupun aku nggak suka. Itu juga diafirmasi lagi Pak, tetap diafirmasi, ya Allah pasti ini yang terbaik walaupun aku nggak suka ya Allah, pasti di balik ini banyak hikmahnya walaupun aku nggak suka, walaupun nggak enak. Nah ini kalau kita sering kita afirmasi begini, oh ini akan punya efek nanti. Nah, banyak kadang-kadang kita nggak mengafirmasi, ya akhirnya justru yang muncul setan gitu. Kalau kita tidak mengafirmasi yang positif, yang muncul setan. Cuma dua gendangnya. Kalau nggak malaikat kita kasih masuk membisikkan, ya setan yang akan masuk membisikkan kita. Kan manusia itu kan dikelilingi dua posisi positif negatif. Satu bisikan malaikat, yang kedua bisikan setan. Makanya Allah tuh fair dalam Al-Quran tuh nanti Qorin namanya. Wa qala qarinuhu, itu lihat dalam surat apa namanya? Dalam surat ke 50 surat Qaf. Yang di atas tuh wa qala qarinuhu. Ya gitu. Hada ma ladayya atid. Yang bawahnya qala, enggak pakai wa. Qala qarinuhu rabbana ma ataituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Jadi gitu. Memang setan kerjanya begitu. Malah nanti setan dari kita dia cuci tangan. Enggak, aku enggak gitu, memang dia dasar begitu kok ya Allah, bukan aku tuh, kan cuman bisiin doang. Yang ngerjain siapa? Yang punya dia kok. Bisa setan cuci tangan nanti itu. Setan membantah juga ya. Yo, setan apa lagi? Cuci tangan dia. Cuci tangan setan itu. Aku kan cuman ngajak doang, cuman bisiin doang. Yang ngerjain dia lah yang tanggung. Jangan nyalain gua kan cuma ngaji syarat doang. Salah lu kenapa ikut-ikut? Toh syarat malaikat juga ada sebelah kita, kenapa nggak ikut syarat malaikat itu? Nah jadi balik kita kepada yang tadi. Jadi begitu kena, ya Allah pasti ini yang terbaik walaupun aku nggak suka ya Allah. Pasti banyak hikmah di balik ini. Yang saya bilang dulu ya, 3 ya, pasti ini yang terbaik. Yang kedua, pasti banyak hikmah di balik ini semua, baik hikmah dunia maupun hikmah akhirat. Yang ketiga, pasti aku sanggup menanggung ini ya Allah. Begitu, pasti aku sanggup menanggung ini, pasti aku bisa menghadapi ini semua walaupun tak enak. Ini kan kaitan dengan iman. Kita pelajari pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang nggak beri beban. Jadi kalau kita merasa nggak mampu, kita yang merasa nggak mampu. Menurut Allah kau tuh mampu. Jadi kalau kau merasa nggak mampu, ya salah kamu, kan menurut ilmuku kau tuh mampu. Ya jangankan Allah, guru aja SD nggak pernah ngasih muridnya yang SD pelajaran SMA ujiannya, nggak ada. Itu aja guru, apalagi Allah. Gitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga ini yang saya bilang tadi, ini sering terabaikan, mesti latihan. Dimulai dari yang kecil-kecil, mesti latihan. Nah, ini kita biasa tidak melatih, ini kurang melatih, ini kurang latihan. Latihannya kita latihan olahraga fisik saja kita banyak, olahraga hati jarang. Ini bagian dari olahraga hati, olah hati lah bahasa kita, bukan olahraga, olah hati ya. Oh kalau fisik jago olahraganya, rajin bulu tangkis, rajin tenis meja, rajin jalan, rajin. Itu kan dalam rangka apa?
olahraga. Rajin berpikir itu olah pikir. Tapi ini apa? Olah hati. Dimulai dari yang kecil-kecil. Satu hari kan kejadian di dalam kehidupan kita kan banyak Pak, ribuan kali dalam satu hari itu. Nah, itu sudah saran latihan. Nah, kadang-kadang kita banyak nggak latihan, itu dari kecil-kecil. Nggak cocok ya sudah ya Allah. Pasti ini yang terbaik. Ini mesti dilatih Pak. Ini biasa bilang tadi, kita kurang latihan terhadap amal-amal yang begini. Latihan, ini nilainya besar. Latihan mulai sekarang. Allah bisa karena biasa. Mulai dari yang kecil-kecil. Kok dari yang kecil kita udah protes? Bagaimana yang besar? Nah ini latihan. Kalau satu hari misalnya kita menghadapi 100 atau 500 atau 1000 dan kita bisa melatihnya, bayangkan dalam umur kita yang sekian puluh tahun itu berapa juta kejadian yang harusnya menjadi saran latihan gitu. Kalau dalam bahasa apa namanya? Dalam bahasa pernah saya baca tuh. Kalau Anda mengulang sesuatu itu 100.000 kali, kalau Anda mengulang segala sesuatu 10.000 kali, Anda akan menjadi ahli. 10.000 jam. Ya, 10.000 jam. Nah, kalau ini kan nggak bisa jam lah, kali lah kita bikin. Kalau Anda begitu 50.000 kali, Anda menjadi seorang master. Wah. Kalau Anda ulang 100.000 kali, maka Anda akan menjadi juara. Kan begitu. Nah sekarang kejadian yang kita alami dalam hidup kita ada 100.000 kali nggak Pak? Ada 100.000 kali nggak? Oh, jutaan kali. Tiap hari bisa 100, 200, berapa? Sekarang harusnya kita bukan juara lagi, harusnya udah di atas juara berarti itu. Ya bukan champion lagi, tapi apa? Ya apalah namanya gitu. Harusnya begitu, tapi faktanya kan tidak. Faktanya justru makin tua makin cepat marah, makin tua cepat tersinggung, cepat uring-uringan. Nah ini kan berarti apa? Berarti pelajaran dulu tuh nggak pernah dilatih. Akhirnya begitu kok. Kan dari dulu pernah saya tanya Bapak ya, kalau kita punya orang tua, ya buatlah umur 70 tahun, di 80 tahun. Kalau kita punya masalah, kenapa nggak pernah mau cerita sama orang tua kita? Kalau yang sekarang nih, yang masih ini, kenapa nggak mau cerita? Apa jawabannya? Kenapa nggak mau cerita? Pak, Bu, kenapa nggak mau cerita? Takut membebani. Kenapa kita takut membebani? Harusnya kalau orang tua itu kita lebih jago dari kita kan gitu. Kalau kita cerita harusnya orang tua kita lebih pengalaman, pasti dia punya solusi yang lebih baik. Harusnya begitu dong. Kenapa takut membebani orang tua kita? Kalau orang tua kita harus lebih jago daripada kita. Kita kan umur kita mungkin 50 tahun, 60 tahun. Orang tua kita 20 tahun lebih tua dari pengalaman dia lebih banyak harusnya. Harusnya lebih jago. Harusnya lebih kuat dia, lebih hebat. Nah, kenapa? Kenapa kita bisa berpikir begitu? Berarti ada yang salah. Berarti mungkin selama ini kita ya kelihatan sama siapa? Saya pernah punya, ya kebanyakan lah kita. Ya. Ini kejadian juga mungkin Om Edi itu tahu. Kayak punya saudara ya udah agak tua, sakit gitu loh. Dia punya adik sakit juga, adiknya meninggal duluan. Itu nggak dikasih tahu tuh sama abangnya, adiknya meninggal. Khawatir apa? Jadi pikiran. Nggak lama kemudian abangnya meninggal juga. Toh meninggal juga, kok kenapa nggak dikasih tahu? Ya karena khawatir jadi pikir. Nah itu kan kenapa kita khawatir? Berarti orang itu mengetahui kualitas kita. Berarti kita tidak mau begitu sama bapak kita, ibu kita. Berarti kita tahu kualitas orang tua kita, pasti bikin beban. Coba kalau anak kita tahu memang bapak emaknya hebat, pasti dia nggak akan ragu menceritakan itu. Oh dia tahu bapak emakku lebih hebat daripada aku, ya aku cerita. Pasti dia bisa beri solusi, pasti dia akan kasih jalan, pasti dia akan kasih ini, kan gitu. Tapi kita faktanya tidak. Kenapa anak bisa begitu berpersepsi kepada orang tuanya? Berarti underestimate kepada orang tuanya. Ya, underestimate itu jangan-jangan memang orang tuanya begitu. Coba kalau selama ini pengalaman memang selalu orang tuanya kuat, dia kan nggak akan ragu menceritakan itu kepada kedua orang tuanya. Harusnya begitu. Harusnya makin tua kan ini kan olah hati Pak, kan nggak ada kaitan dengan
fisik. Kan saya bilang dari awal, ya, kalau orang ridho tuh pasti tenang. Kalau tenang tuh efeknya tubuhnya pasti akan lebih kuat, lebih imun, lebih kebal. Yang kemarin kita bahas ternyata banyak orang yang, ya itu bagian dari ketentuan takdir Allah juga gitu loh. Ya, orang yang lewat kena sakit COVID kemarin itu rata-rata katanya karena stres. Karena stres, Pak. Langsung shock gitu loh. Kok kena aku? Saya kalau isi gak atau cuma flu biasa kok. Ya batuk-batuk sedikit, sudah lah, terima saja lah. Kan jadi lebih kebal, akhirnya kebal ya. Nah, itu bagian dari ketentuan Allah juga. Nah, ini saya bilang tadi, jangan-jangan umur pun itu adalah bukan takdir ijbari, tapi bisa ikhtiari karena gara-gara dia stres. Harusnya umurnya, kan saya bilang kemarin, umur itu kan kayak pulsa. Kan saya bilang kemarin, umur itu kayak pulsa. Kau mau irit atau kau mau boros, ya terserah kau, terserah kita. Pulsanya 100, kalau kita pakai normal ya 70 tahun. Gara-gara stres menjadi apa? Turun itu pulsanya, boros dia. Jadi apa? 50 tahun lewat. Maka nanti di akhirat nggak ada orang yang protes sama Allah. Ya Allah, kenapa kau bikin begini? Kenapa? Nggak ada. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya, diprotes, dikritisi apa yang Allah tentukan, apa yang Allah perbuat. Tapi manusia yang akan ditanya atas apa yang dia kerjakan. Karena semua yang Allah tentukan itu penuh dengan kebijaksanaan. Balik kita kepada yang tadi. Jadi mesti yang ketiga nih, latihan. Olah apa? Olah hati. Jangan olahraga aja. Jangan hanya olah ini saja. Olah apa? Olah pikiran, tapi dia olah hati. Dan ini yang termasuk paling berat. Kalau olah pikiran nampak cerdasnya, nampak pinternya. Orang pinter ya bisa bisa disombong-sombongkan juga. Badan sehat juga bisa disombong-sombongkan. Olah hati gak bisa disombong-sombongkan. Justru makin orang hatinya kuat gak akan sombong dia. Ya, di sini kayaknya paling sehat hati gua. Enggak benar. Udah hati jelek itu kenapa gitu tuh. Ya, hatinya berarti udah lemah, itu sakit itu berarti itu. Ya, kalau dia bilang kayaknya di sini aku paling soleh ya, itu justru tuh enggak soleh itu sebenarnya. Jadi Allah olah hati. Makanya yang ketiga ini saya bilang tadi banyak ini tidak kita manfaatkan. Mulai sekarang yang kecil yang enggak suka latih, ya Allah, aku ridho terhadap ini. Aku terima ya Allah, kami ini hamba Engkau. Sudah. Yang kedua Pak, ya Allah, pasti semua ini banyak kebaikannya. Ya, yang terbaik banyak hikmah dan kebaikan, cepat atau lambat, dunia atau akhirat. Yang jelas kebaikannya apa? Yang saya bilang dulu tuh. Dapat pahala, dosa diampunkan, dapat kemuliaan, bahkan pahalanya tanpa batas. Oh, gila-gilaan. Atau kita mungkin dihindarkan Allah dari berbagai macam keburukan lain. Jangan kita dikasih itu, supaya kau jangan begini. Aku kasih ini supaya kau jangan begini. Karena kalau kau dikasih apa yang kau minta, kau nanti bisa bikin. Coba lihat yang saya bilang, bahas dulu tentang masalah rezeki. Surat 42 ayat 27. Ya, surat 42 ayat 27. Ini yang tentang rezeki itu. Kenapa Allah sempitkan rezeki kita? Ya. Kenapa Allah nggak lapangkan? Kenapa orang kafir banyak yang dilapangkan? Kenapa kita nggak dilapangkan? Surat 42. Ya, walau basatallahu ya, ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalau seandainya Allah melapangkan rezeki hambanya, labaghaw fil ard, pasti dia akan sombong di muka bumi. Walakin yunazzidu biqadarin, dia turunkan biqadarin, sekedarnya saja. Jadi kata-kata qadar, sekedar itu dari bahasa Arab Pak, biqadarin, sekedar. Jadi kata-kata sekedar itu nah, jadi kata-kata qadar itu ternyata bahasa Indonesia jadi sekedar, biqadarin. Ya, walakin yunazzilu biqadarin mayasa, sekedar yang dia kehendaki. Supaya apa? Laba ghafir. Jangan sampai nanti gara-gara itu dia jadi Allah hindarkan kita tidak dikasih apa yang kita inginkan. Walaupun kita pikir itu baik, menjadi tidak enak, supaya apa? Kita terhindar dari yang lebih buruk di balik itu kalau dikasih. Apakah buruk dunia maupun buruk akhirat? Bisa begitu.
Yang contoh yang peristiwa Nabi Musa belajar Nabi Khidir, yang kapalnya diapain? Dibolongin. Supaya apa dibolongin? Supaya kapalnya menghindarkan keburukan yang besar. Apa? Kapalnya diambil, dirampok. Gara-gara dibolongin sedikit, diselamatkan yang besar. Anaknya dibunuh, anak kecil dibunuh. Supaya apa anak itu dibunuh? Supaya menyelamatkan kedua orang tuanya. Dan menyelamatkan anak itu juga, karena anak itu kalau mati kecil dia masuk surga. Kalau dibiarkan dia besar, orang tuanya kafir masuk neraka, dianya pun kafir, dianya masuk neraka. Toh Allah ganti juga setelah itu.